Dan sekarang ada salah seorang guest star kita, dia adalah seorang juara. Untuk menyambut komika yang satu ini, kita bertiga akan lompat bareng. 1, 2, 3. Ge Pamungkas! Malam. Kalian tahu teori Darwin? Teori Darwin, teori evolusi manusia. Kalian pasti pernah melihat ya itu di dinding sekolah. Internet pada masa sekolah kecil dulu. Oke, sekarang gue ingin kalian membantu gue. Kalian bayangkan itu teori Darwin. Posternya kalian bayangkan. Monyet-monyetnya, lalu manusianya kalian bayangkan. Sekarang stop, kunci. Kunci pikiran kalian. Jawab secara serentak. Kelaminnya di akhir manusianya, kelaminnya laki-laki atau perempuan? 3, 2, 1. Laki-laki. Pertanyaan gue adalah kenapa bukan perempuan? Gue kasih tahu jawabannya. Karena laki-laki evolusinya sudah selesai. Perempuan tidak. Karena kalau posternya perempuan bakal berbeda. Australopithecus erectus, Pithecanthropus erectus, Homo erectus, Homo sapien, Cro-Magnon, manusia modern, istri. Laki-laki di sini, dengarkan gua, Kompas TV semuanya di rumah. Hati-hati waspadalah, karena perempuan ketika sudah menikah, mereka bakal berubah. Waspada laki-laki, waspada ya Allah. Waspada. Semua di sini perempuan bakal berubah, dan itu kejadian di gua. Kiku, istri gua juga berubah. Dia berubah, dia adalah pribadi yang berbeda. Dulu sebelum nikah sama setelah nikah berbeda. Perbedaannya adalah Kiku sekarang setelah jadi istri, dia kehilangan satu kata di kepalanya. Dulu sebelum menikah kata itu ada, aktif, nyata, sering digunakan. Tapi sekarang pas sudah menikah, hilang. Katanya itu terdiri dari satu kata dan 2 huruf. Ya. Itu katanya. Dulu sebelum menikah, kalau kami jalan ke mall, Kiku bakal, sayang aku beli handphone dulu ya. Dulu. Sekarang setelah menikah, sayang aku beli handphone. Iyanya hilang. Iyanya di mana? Di gua. Ya. 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 Dan tolong ya nih, buat para istri, ini gue akan mewakili para suami ya, tolong ya istri-istri. Di sini juga yang udah menikah. Hanya karena kalian para istri akrab dengan teman-teman perempuan kalian, bukan berarti kami para suami bisa akrab dengan suami-suami teman-teman kalian. Ya, ada juga yang istrinya asik, suaminya kagak. Banyak. Dan istri-istri ya, stop memperlakukan suami kalian tuh kayak anak kecil yang lagi diduetin gitu. Kayak itu temennya, ayo akrab, nggak kenal. Ayo akrab, ngobrol kan sama-sama laki-laki. Nggak kenal siapa sih? Istri-istri di sana tuh, mereka berdelapan, kayak ngobrol, seru banget. Kita suami diem aja. Apa topiknya? Gak ada sama sekali, baru kenal di situ. Keluarlah basa-basi, paling basi. Dia mau, Ge, lu sekarang rumah di mana? Jagakarsa gua. Oh, dah. Gue balas nanya, kalau rumah lo di mana? Ini rumah gua. Oh iya, kurang riset. Oh iya tuh foto lo sama keluarga lo. Dan nih gue tahu ya, lu tahu nggak apa yang gue suka dari materi gue? Yang gue suka dari materi gue adalah gue tahu jelas ada yang nggak suka sama materi gue. Sangat, gue tahu banget. Di antara kalian ada perempuan yang gitu. Ada laki-laki di sini, gue gak bakal nunjuk siapa. Ada yang ketawa kayak enggak selucu itu kok. Enggak selucu itu kok. Gak apa-apa untuk gak setuju sama gue karena adalah perbedaan pendapat. Gak apa-apa untuk gak setuju sama gue karena gue adalah komedian. Ngapain kalian percaya sama komedian? Akan menjadi terbalik kalau kalian itu mulai mempercayai komedian dan menertawakan pejabat. Itu akan aneh. Akan aneh, gak apa-apa. Kalian gak setuju sama gue itu gak apa-apa banget. Gue itu gak selalu benar. Tapi ada satu hal yang gue jamin. Gue jamin ketika kalian menonton performance gue ini, perempuan ini yang gak suka sama gue akan pulang bersama pasangannya. Dan dia akan bilang dia gak suka dengan materi gue. Dia gak suka banget. Dia akan bilang aku gak suka banget sama show-nya Ge Pamungkas. Menurut kamu, aku kayak gitu gak? Dan laki-lakinya akan menjawab. Terima kasih, saya Ge Pamungkas dan Nida Suci 12. Yang berikut ini dia ada penampilan spesial. Bener banget. Siapa dia? Bener Rizko? banget. Dia ada seorang juara.
Dia adalah seorang juara. Juara Ya. suci berapa dari Rispo? Dia adalah juara suci 9. So, dia juga 9. kemarin sempat main film di film Gejalis yang kedua ya. Yang Betul. yang tayang ya. Iya. Insya Allah. Siapa dia Rispo? Rio Duma Tubun. Assalamualaikum. Ya kenalin gua Rio Duma Tubun, finalis suci yang gak pernah ngerasain close mic. Gimana sih rasanya close mic, nangis gitu, gak pernah gua, sumpah. Makanya gue benci banget sama peserta Suci 12 nih, yang pada close mic, sebel banget gua. Nangis gitu. Terus kan dikasih plakat, difoto, diposting di Instagram. Ih, kok bisa kegagalan diposting? Kamu gagal loh, kok diposting? Aneh banget, gagal diposting. Captionnya yang bikin kesel. Makasih ya buat diri ini, udah ngebawa sejauh ini. Belum jauh! Belum jauh, gua kasih tahu. Belum jauh itu. Sejauh ini, pede banget. Sejauh ini. Ya Allah, belum jauh. Si Suci 12 nih alhamdulillah ya gue dapat kesempatan jadi juri audisi Jakarta teman-teman. Tepuk tangan boleh. Sumpah demi apapun itu pekerjaan paling berat yang pernah gue jalanin seumur hidup gue. Kenapa gue bilang paling berat? Karena gue masih open mic keliling Jakarta. Jadi gue kenal orang-orang yang audisi. Bukan cuma kenal, deket. Ya Allah. Doa gue sama Tuhan cuma satu pada saat itu. Ya Allah, semoga di bilik gue orang pertama bukan orang yang gue kenal. Nggak dikabulin sama Allah. Bener-bener komik pertama yang audisi di ruangan gue adalah komik yang gue kenal. Kokong Jaktim. Ada komik Kokong dari Jakarta Timur. Kokong stand up 3 menit demi Allah nggak lucu. Lo tahu reaksi Kokong cuma, ya yuk masa gak bisa diulang sih yuk. Lo kayak kenal gue baru aja yuk. Ya Allah, kena mental gue ngejuri. Untungnya gue dua-duanya tuh baru, gue sama Ardit tuh sama-sama juri baru gitu. Gue cari kata-kata yang terbaik. Kong kalau dari gue belum, gak tahu Ardit. Yang gue gak expect, Ardit ngomong gini, ya Kong, Rio yang juara 1 aja gak ngasih, apalagi gue juara 2. Ya Allah, gue lagi korbannya. Gue inget banget ya di bilik audisi tuh. Gue sama Adit tuh ngasih treatment terbaik lah. Karena gue dua-duanya juri baru. Gue bilang sama orang-orang yang audisi, teman-teman tenang aja, santai aja audisi. Di depan ada titik hitam, kalian berdirinya di situ ya. Mic-nya gak perlu dihidupin karena cuma nyambung di kamera, oke? Kalau dirasa sudah siap silakan ngomong. Kalau belum siap tarik napas baru ngomong, oke? Oke. Peserta 246 maju. Set. Udah siap? Tunggu bang, bentar bang, santai bang. Ya. Udah siap? Ambil napas udah. Udah siap? Siap bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini nih. Gimana nilainya? Kan gua sama Adi jadi begini ya kan? Yang gue inget banget, ada peserta bawa gitar, masuk bawa gitar, gitarnya ditaruh, gini. Selamat siang Bang Arit, Bang Rio, ada gitar. Lu yang bawa, kalau lupa sih, itu gitar lu yang bawa. Kalau lupa ada gitar, ada gitar ya Allah. Satu-satunya harapan gue akhirnya ada di ruangan itu, ada sapam. Sapam. Ada sapam, pakai baju sapam komplit masuk di ruangan gua. Itu kayak, wih sapam nih. Ini kayaknya jadi generasi gua nih, penerus sapam gua ini nih. Suci 12 akan ada sapamnya. Audisi 3 menit, nggak lucu. Dalam hati gua, oh iya ya. Lucunya sapam kan udah habis di Rio Duma Tubun. Terima kasih ya.
dulu Ya. dari komika sang juara juga. Betul. Kalau gitu langsung saja kita sambut. Ini dia Rizky Prasetya. Alhamdulillah senang sekali rasanya balik ke panggung suci, alhamdulillah. Apalagi di season di mana pesertanya bervariatif. Tapi biarpun bervariatif ada aja penonton yang gak bersyukur. Kemarin aku lihat ada komen di video pre-show yang bilang kayak gini, Suci kali ini biasa aja. Soalnya pesertanya gak terlalu berkarakter. Ya kalau mau lihat yang berkarakter ya jangan di Suci. Di Disney itu. Banyak tuh ada Mickey, ada Guppy, ada Jamrud. Lah Jamrud ngaku di lagunya yang kabari aku Dedes nih, itu ngaku. Di Suci 12 ada peserta yang karakternya kuat banget, Ratanca, tukang odong-odong. Kurang kuat apa dia tiap hari leg day. Tapi apakah Ratanca kalau jadi juara Suci 12 dia masih jadi tukang odong-odong? Tidak dong. Rima. Ini tahun lalu ya. Mau bilang aku redep, silakan. Tahun lalu, faktanya. Aku 20 kali naik pesawat. Pergi doang, pulang 20, 40. Ini hitungannya jam terbangku aja terbang ya kan. Tapi biarpun sering naik pesawat aku masih takut gitu. Dan banyak yang nasehatin. Pesawat adalah transportasi paling aman di dunia. Ya gimana aku mau aman di pesawat kalau dalam keadaan darurat aku cuma disediain pelampung. Kok bisa transportasi udara tata keselamatan transportasi laut? Pelampung kan untuk orang yang gak bisa berenang, bukan untuk orang yang gak bisa terbang ya kan? Udah cuma disediain pelampung, kita disuruh niup sendiri, siapa yang kepikiran? Hah? Siapa yang kepikiran dalam situasi darurat kita? Rizky Prasetya, terima kasih.